Yuhu guys, kali ini aku mendaki ke gunung tersepi dan tersunyi sampai mendengar suara aneh dan malah kebelet di tengah hutan pas lagi kehujanan. Langsung aja ikutin ceritanya. Lanjut teh. Yuk, dan seperti biasa sebelum pergi mendaki kita harus registrasi dulu. Dan di depan posnya ada poster perlengkapan mendaki gitu. Lanjut aku naik ke atas pakai motor karena kalau jalan kaki ini jauh banget, bisa sampai 1 jaman. Sedangkan kalau pakai motor kurang lebih cuma butuh waktu 5-10 menit aja. Dan di deket pintu gerbangnya juga ada warung yang nyediain parkir motor. Jadi kita bisa naruh motor di sini. Lanjut abis itu kita langsung jalan. Pas setelah pintu gerbang itu jalanannya masih tangga beton kayak gini guys. Terus juga ada beberapa papan-papan yang ada tulisannya. Baru deh abis itu kita bakal masuk hutan dan ngelewatin jalur yang tanahnya itu berakar. Tapi karena ini masih belum hujan, jadi jalurnya masih kering, gak basah dan gak licin. Ini tuh karena aku naiknya pas hari biasa alias weekday, jadi jalurnya masih sepi banget. Terus pas di tengah jalur aku juga nemuin kayak semacam papan peringatan gitu, hati-hati dan selamat mendaki. Nah terus ini deh kan bisa lihat jalurnya kayak gitu. Di sini juga masih ada beberapa pohon tumbang, jadi kalau kita mau lewat harus nunduk-nunduk kayak gini guys. Dan lagi-lagi aku ngerasa gak nyaman karena kalian bisa lihat ini sepi banget, gak ada orang. Bener-bener cuma suara hutan dan pegunungan. Karena udah mulai ngos-ngosan, jadi aku mau coba duduk sebentar di sini dan kalian coba dengerin deh, ini tuh sepi banget. Bener-bener cuma suara hutan banget kan, tapi nggak apa-apa, kita harus keep kalem dan tetap tenang. Makanya di sini aku coba minum dulu. Tapi di sini pas lagi minum aku kayak mendengar suara aneh gitu. Jadi aku coba dengerin baik-baik lagi buat memastikan itu sebenarnya suara apa. Tapi kalau pas lagi didengerin banget gitu suaranya hilang guys. Tapi kayak pas nggak didengerin banget dia suaranya ada. Jadi pas aku denger lagi, terus aku cek ke atas ternyata itu cuma suara pesawat. Karena ternyata nggak ada apa-apa, jadi aku mau lanjut jalan lagi. Oke, tapi sebelumnya aku mau kasih tau kalian yuk, karena ini tuh harinya udah mulai gerimis dan kita tetap harus sedia mantel sebelum hujan. Jadi aku mau pakai mantel plastik dulu daripada nanti pas udah basah kuyup baru sempet pakai mantel. Jadi pas baru kerasa gerimis gini aku mau langsung pakai mantel hujan ya. Ini tuh aku rasanya udah mulai gak nyaman banget sebenarnya. Jadinya pakai mantel aja tuh merasa cemas gitu loh. Dan tetap was-was dan waspada sambil lihat sekitar kanan kiri. Ternyata bener guys, setelah aku pakai mantel langsung turun hujan dan hujannya tuh lumayan deras. Tapi untungnya gak jauh dari aku pakai mantel tadi itu. Ternyata udah deket sama pos 1 dan akhirnya sampai juga di pos 1. Yang padahal tadi ekspektasi aku di sini bakalan ada orang, ternyata malah masih nggak ada orang dan sepi banget. Nah pas nyampe pos 1 ini pas banget karena tadi kebanyakan minum, jadi aku malah kebelet pipis. Jadinya aku nyari lokasi persembunyian dulu buat jongkok. Tapi ini nggak jauh dari lokasi pos 1 tadi kok. Cuman ya kita harus tetap nyarinya yang bersemak-semak gitu kan. Dan gak lupa juga sambil baca doa, sambil permisi-permisi dulu sama yang punya hutan. Dan jangan lupa buat selalu pantau kanan kiri karena kita nggak tahu nih di sekitar kita bakalan ada apa. Akhirnya aku nemu lokasi yang pas, yang nggak terlalu jauh dan ketutup semak-semak juga. Jadi kayaknya aku mau di sini aja. Tapi pas baru mau jongkok, aku kayak ngeliat sesuatu gitu. Kalian bisa lihat di sini, aku langsung panik banget. Yuhu guys, kali ini aku mau lanjutin cerita pendakian ke gunung tersunyi dan tersepi. Nah pas sampai pos 1 ini kondisi cuacanya lagi hujan dan selama di perjalanan aku juga lumayan cukup banyak minum. Jadi pas di sini aku kebelet pipis banget guys. So mau nggak mau aku harus pipis di semak-semak. Dan ini aku lagi nyari lokasi yang pas buat aku pipis sambil memantau situasi yang ada di sekitar aku. Nah, akhirnya aku nemuin lokasi yang pas. Jadi aku bakalan pipis di sini dulu. Pas sudah selesai aku langsung balik lagi ke pos 1 sambil nungguin hujannya lumayan reda. Aku santai-santai dulu sambil makan snack yang tadi udah aku bawa. Sebenarnya ini hujan udah berubah jadi gerimis, tapi aku masih ragu buat ngelanjutin turun ke bawah atau mau naik ke atas. Apalagi cuacanya kayak gini dan ini situasinya sepi banget. Dan setelah dipikir-pikir akhirnya aku memilih buat turun aja karena aku takut nanti kalau aku naik hujannya makin deras. Jadi aku memutuskan untuk turun lagi. Nah pas turun aku juga kayak lebih mempercepat langkah kaki aku karena aku di sini lumayan agak parno sama hal-hal yang gak kasat mata. Apalagi nih kondisinya lagi hujan jadi bikin hutannya jadi makin ngerasa lembab. Nah karena aku turunnya buru-buru di sini aku kepleset guys. Aku kepleset sampai jatuh duduk gitu. Jadinya bikin celana aku kotor dan untungnya aku jatuhnya duduk, jadi badan sama kepala aku masih aman. Pas sudah hampir keluar hutan aku juga masih mempercepat langkah aku karena aku udah lepas mantel dan gak mau kehujanan lagi. Nah alhamdulillah pas sudah sekitar jam 3-an akhirnya aku udah keluar hutan dan pas aku udah sampai bawah malah ternyata cuacanya itu udah lumayan agak cerah lagi. Terus karena aku lari-lari ini tuh rasanya panas banget, gerah, tapi gak apa-apa karena biar lebih cepet turun dan biar lebih cepet juga sampai bawahnya. Dan akhirnya ini aku udah sampai di depan warung yang sebelumnya aku parkir motor dan pas nyampe sini juga ternyata masih sepi banget, bener-bener gak ada orang. Jadi sekalian aja aku mau bersihin celana aku yang kotor gara-gara kepleset tadi di aliran sungai kecil ini. Habis itu aku duduk santai dulu di depan warungnya sambil ngadem bentar karena rasanya aku gerah banget. Capek
karena tadi turunnya lari-lari, mana sampai kepleset lagi kan. Nah kalian kalau yang lagi main ke gunung tuh nggak perlu bingung kalau mau jajan, karena hampir di setiap gunung tuh pasti ada yang jualan makan kayak gini. Nah akhirnya sekitar jam 4 aku mau langsung pulang aja, dan pas sampai rumah aku langsung mau buka kulkas.